Halo, ya Dewi balik lagi dan kembali ngebahas wangian, dan wangian kali ini gue dikirimin dari CNF Official atau CNF Store atau CNF Perfumery yang ngirimin sampel-sampel atau vial-vial paket discovery-nya dari Alex Simone. Thank you so much buat CNF untuk promotion PR produknya, dan buat lo yang penasaran menurut gue gimana tentang Alex Simone yang ada di Discovery Set ini, dilanjut ya. Ini gue dikirimin dari CNF Store atau orang yang in charge untuk pengiriman PR produk dari CNF. Ya, gue nggak tahu gue boleh mention namanya atau tidak. Tapi ini adalah PR produk yang gue dapetin dari CNF Perfumery. Ini adalah salah satu niche house yang gue pernah sniff di Coco by CNF di, gue suka kebalik, Grand Indonesia di lantai bawahnya gitu, lower ground LG kalau nggak salah. Nah ini gue udah pernah sniff, tapi namanya sniff di toko kadang kayak buru-buru, dan begitu hidung kita udah fatigue atau udah ketemu sama yang wangi-wangi kesukaan gue, yang intens, yang bold, yang dinamis, aromanya tuh dinamikanya wow gitu. Jadi kayak kurang ke highlight. Nah, gue berterima kasih banget udah dikirimin PR produk ini. Jadi gue bisa mempelajari pelan-pelan, gue bisa berkenalan pelan-pelan, PDKT-nya nggak harus langsung intens, jadi perlahan tapi pasti. Ini gue dikirimin udah kayak semingguan lebih, dan gue yakin yang dikirimin bukan cuman gue, karena beberapa waktu lalu, waktu gue ketemuan sama tim Frago dan juga Sarah Sensational, buat lo yang belum kepoin dia ada di IG, dia juga hidungnya gue amazed, dan celetukannya juga gue suka. So bisa dicek, nanti linknya bakalan gue taruh, Sarah Sensational. Dan mereka ngebahas tentang ini. Waktu itu gue nggak ikutan karena gue pikir CNF udah ngirimin gue, dan gue belum kepoin semua pada saat mereka videoan. Jadi ya gue menonton sebagian dan habis itu gue choose gitu. Nah ini my take on Alex Simone Monte Carlo yang gue dikirimin ini. Langsung aja ya, paketnya tuh seperti ini tampilannya. Oke, ini adalah discovery setnya yang isinya ada 6 vial eau de parfum 2 ml. Gue nggak tahu ini CNF-nya sendiri jual atau enggak yang versi kayak gini. Yang gue tahu dia ngejual full bottle-nya, dan full bottle-nya juga kemasannya apa ya bilangnya, sangat chic gitu tampilannya, dengan kardus yang sama-sama biru-biru kayak gini. Alex gitu. Simone ini udah ngeluarin kalau nggak salah dari 2017 sampai 2019, terakhir dia ngeluarin itu ada 9 wangian. Dan dia ya dia klasifikasinya adalah niche, dia hanya fokus mengeluarkan wangian. Terus ada satu collection yang ini yang dikirimin ke gue ini, yang 6 isinya adalah koleksi French Riviera, dan ada 3 yang lebih versi intensnya yang botolnya warna hitam, itu nggak masuk ke CNF. Yang masuk itu yang versi-versi ini, dan ini pun nggak semua available di CNF Store online. Nah di sini si Alex Simone ini dia ngeluarin yang French Riviera Collection ini berdasarkan jadi kayak sepanjang hari dari French Riviera gitu. Jadi kayak kalau bersenang-senang gitu ya. Nah ini full day-nya. Jadi mulai dari pagi sampai malamnya. Nah kalau gue cenderung orang tipikal yang suka wangian yang berkesannya tuh noir, intense, nude. Jadi tuh udah mulai ke arah ujung sini. Jadi dia mulai yang paling ujung sini, yang paling pagi, yang paling apa ya bilangnya freshy gitu ya, sampai ke arah intens yang sini. Kalau namanya Alex Simone, dari yang gue kepoin, kalau itu nama Alex Simone itu dari nama kakek-kakeknya Alex and Simone. Jadi Alex Simone gitu, dari kakek dan kakek-kakek dari si owner brand ini gitu. Yang pertama adalah Villa Simone. Untuk vialnya gue tunjukin satu aja. Jadi tampilan vialnya vial standar biasa kayak gini. Ini ada tulisan Alex Simone-nya, terus habis itu ada
namanya, dan di belakangnya tuh kayak ada pitanya gitu, kayak gini. Ini vial 2 ml. Actually gue udah nyiapin kerepean sih, karena tadi sambil iseng gue inget-inget lagi, oke. Dan di sini gue udah ada blotting paper atau test paper yang udah gue spray. Yang pertama Villa Simone. Villa Simone ini image-nya adalah early morning atau pagi yang pagi banget gitu ya. Ini aromanya citrusy. This is very citrusy. Terus oh ya, gue belum bilang juga tadi kalau yang tiga di depan ini mulai dari pagi menjelang siang, itu dari satu perfumernya namanya Edmond Runishka. Sementara yang 3 yang belakang itu karya Bertrand Duchesneau, oke. Untuk yang pertama Villa Simone ini very fresh, very dewy, dingin, freshy. Buat lo yang suka aroma seger-seger, jejerukan, this is for you. Aromanya dibuka dengan aroma yang sparkling citrusy. Terus habis itu di heartnya dia ada jasmine, cyclamen and coriander, and di bawahnya tuh dia pakai base-nya ada sandalwood, musk and black pepper. Aromanya ya aromatic citrusy gitu ya. Jadi membuat mata kita terbuka lebar di pagi hari. Itu image yang gue dapat. It's very bright. Ada bitterness-nya sedikit, tapi buat gue cenderung ke arah freshy fragrance. Buat lo yang suka aroma yang seger-seger, si Villa Simone ini dari Alex Simon cocok sih. Performance-nya buat gue nggak terlalu cenderung to last, to moderate, long lasting. Jadi di kulit gue nggak karena gue bukan penikmat citrusy, jadi gue nggak ngekepoin terlalu lama untuk yang si Villa Simone ini. Cenderung habis itu gue layer dengan yang lain gitu. At least it stays around sekitar 3 jam, itu masih bertahan di kulit gue walaupun udah tipis, cenderung ke musky and aromatic aja gitu ya. For me, gue sih nggak masuk gitu karena this is jejerukan banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada kesemprot, Bo. Teleman Bleu, namanya Teleman Bleu. Kemasannya seingat gue sama semua. Teleman Bleu ini kayak penghujung pagi. Kalau yang tadi itu early morning, kalau ini kayak di penghujung pagi, di antara kayak misalkan di pinggir pantai di daerah Perancis or somewhere gitu yang clean. Ini kayak image-nya adalah pada saat biru laut dan biru langit itu menjadi satu. Jadi kayak birunya tuh masih light blue gitu loh. Kayak warna ini nih, kayak warna kayak gini. Ini kayak warna ininya tuh light blue gitu ya. Nah, ini image-nya kayak gitu. Ini lebih aromatik. Jadi si aromatic spices-nya lebih keluar. Lebih berkesan kayak sedikit udah mulai ada aromatic woody-nya, di base-nya tuh aromatic woody-nya lebih keluar daripada yang tadi di Villa Simone yang lebih ke arah citrusy, sementara si woody-nya tuh cuman ngehold sedikit di bawah gitu ya. Nah, kalau untuk yang si Teleman Bleu ini aromatic spices-nya lebih keluar di hidung gue. It is very aromatic. It's very aromatic. Jadi kayak spice yang dipakai tuh bukan spice yang tebel, yang oriental, tapi spice yang kayak ada di ya memberi kesan aromatik di nuansa French or Italian. Itu gitu. Yang kedua. Yang ketiga ada Enteras. Enteras ini kayak berada di teras di siang hari bolong gitu ya, di tengah hari, yang di situ ada aroma jejerukan. Ini openingnya masih jejerukan tapi lebih bitter, lebih berasa pahitnya dibandingin yang pertama tadi. Ini menurut gue Enteras ini lumayan menarik. Enteras ini salah satu ya sebenarnya menarik, tapi buat gue tuh kalau gue misalkan dari 6 ini pilih 3 gitu ya, gue rasa kemungkinan ini akan masuk, kemungkinan. Karena gue termasuk suka yang bitter citrus, bergamot gue lumayan suka, grapefruit gue suka, pomelo gue suka. So,
Ini actually nice dan ini kombinasi yang unik walaupun gue merasa oud di sini not being intense at all. Dia tuh oudnya tuh cuman yang oud yang fresh. Jadi bukan oud yang kayu basah, yang nyemek, yang ini oud di versi western, oud di versi wangian dari barat gitu, bukan ke arah timur tengah, bukan ke arah naturalis, lebih ke arah oud yang dibikin friendly and orang nggak nyangka kalau itu oud. Ini aromatic woody-nya lebih keluar lagi, jadi woody nuansa woody-nya lebih intens, ditambah dengan aroma tangerine and grapefruits ngebuat ini jadi berkesan kayak sedikit sparkling tapi bitter gitu loh, enggak yang zesty, enggak yang silau men gitu, no. Jadi buat lo yang lebih suka yang kalau yang pertama tadi jeruk vokalnya, yang kedua adalah aromatic spices, yang ketiga dan ditopang dengan woody, aromatic woody. Nah kalau yang ketiga ini dia lebih banyak mengemphasize aroma aromatic woody yang dikasih apa ya, topping dengan aroma bitter citrus. Yang keempat dari koleksi gue, jadi ini tadi dari paling kiri ke kanan, yang keempat itu udah mulai masuk ke karyanya Bertrand de Cheveux. Itu salah satu perfumer, master perfumer yang lumayan karyanya menarik-menarik, dan ini adalah Encore Ample. Encore Ample ini dari judulnya kayaknya kalau udah ada ampul gitu ya, kesannya tuh a bit powdery, oke? Somehow a bit powdery. Di sini kesannya tuh green, green fresh dan kembali wet, masih nuansanya wet. Ini lebih berkesan cocok untuk dipakai pada saat masuk ke jam-jam 2 gitu loh, jam 2, jam 3 gitu. Membuat suasana sore hari itu menjadi apa ya, kayak lebih green, lebih fresh, dengan ada suasana yang berkesan green. Dia bilangnya sih ini green vegetal. Dia pakai notes rhubarb di sini, walaupun menurut gue rhubarbnya ini jauh banget. Buat lo yang suka Delina dari Parfums de Marly, ini udah kisah yang berbeda dari si rhubarb. Rhubarb di sini berasa kayak di salad gitu. Menurut gue cocok banget untuk mencerminkan sore hari yang kayak apa ya, buat lo yang suka gardening. Biasanya gue lebih memilih kalau gardening itu sore hari buat ya iseng ngelihat apa nih yang kelewat di pagi gitu. Kalau di pagi itu kayaknya menjelang terik gitu ya. Kalau sore itu gue lebih santai. Menjelang maghrib itu bawaannya lebih santai. Walaupun kalau di Indonesia udah mulai banyak nyamuk kan. Tapi mungkin kalau di luar sana ya enggak. Jadi kayak mulai keluar kayak embun-embun sore, terus kayak habis disiramin, dan aroma green yang lebih keluar. Buat lo yang nggak suka aroma green, this is not for you. Ini aromanya vegetalnya berasa banget, greennya tuh yang gitu ya. Yang ke berapa nih? Gue lupa. Kelima itu ada Après Vous dari koleksi ini. Dari koleksi ini ada Après Vous. Après Vous ini dia semakin menjelang malam untuk koleksi French Riviera. Ini di evening Après Vous. Cocok banget kayak kalau buat acara makan malam di teras, atau maksudnya di cafe yang di teras cafe gitu ya. Karena ini masih ada freshness and kayak clean scent-nya. Walaupun ini berkesan powdery karena dia juga pakai note Irish, di kulit gue ini sedikit mengingatkan gue ke arah Philosykos dari Diptyque. Karena dia berkesan creamy, aroma gitu. Milky, coconutty, sandalwood di Après Vous ini mengingatkan gue sama Philosykos yang juga berkesan coconutty, creamy. Ya, sandalwood di sini gue tuh lagi ngekepoin banget sandalwood gara-gara si Santalumnya The Scent Story, brand lokal. Buat lo yang kepo nanti bisa gue share linknya. The Scent Story itu kayak wah gila sih, ini nada sandalwoodnya nostalgic banget. Sementara yang sering banget gue sniff di mana-mana adalah yang tipe kayak gini nih, yang creamy sandalwood, yang kayak apa ya, it's creamy, kayak kesan-kesan mungkin kalau lo udah biasa yang note nada-nada ke arah coconutty, yang berkesan kayak santan.
kayak ya it's creamy, oke, it's creamy. Nah ini ke arah sana yang banyak banget kayak di Santal Sky-nya Kieran NYC, walaupun itu belum gue bahas. Terus habis itu I think juga ke arah Santal 33-nya Le Labo yang creamy. It's milky and creamy. The last one, last but not least, ini adalah Licitation. Licitation ini kayak yang apa ya bilangnya, kayak kalau nonton film tuh yang film Midnight gitu loh, yang udah mulai masuk ke mysterious, kayak udah after midnight gitu. Suasana aromanya itu very very sensual. Gue merasakan di sini ada sesuatu yang sharp, yang hampir ke arah medicinal. Ini kemungkinan dari resin-resin yang ada di dalam sini. Kalau nggak salah sih dia pakai myrrh. Gue nggak tahu dia ada frankincense-nya juga atau enggak. Tapi ini aromanya incense tapi nggak smoky, not the smoky incense, tapi kayak resinous benzoin incense gitu, yang nuansanya tuh sedaktifnya itu ke arah almost oriental. Menurut gue ini ke arah oriental sana, walaupun nggak ke arah timur tengah yang rempah-rempah terus incense, no, tapi this is very incense. Lucu ya, jadi dia incense, resinous, tapi agak berkesan kering, walaupun gue nggak bisa bilang ini aromanya smoky. Menurut gue ini aromanya incense tapi tidak smoky, susah ya. Jadi kayak aroma si bahan bakunya itu tapi nggak berkesan kayak smoky. Gue nggak mencium aroma smoky di sini, but this is my favorite. Tapi sayang sekali, kayak gue cek di CNF, ini di CNF harganya kalau nggak salah untuk edisi French Riviera ini base harganya di 2,4 untuk 100 ml, I believe. Kalau gue harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk suatu parfum niche, gue nggak akan beli yang freshy. That's just not me. Kalau dari koleksi ini yang gue suka itu ada 2 di depan ini dan 1 di sini. 2 karya Bertrand Dossefour, ya gitulah, sama yang 1 yang ini. Yang sebenarnya hampir mirip sih. Dua-duanya pakai iris, tapi nuansa yang keluar sedikit berbeda. Yang pertama, yang pastinya gue suka banget adalah Licitation. Itu tapi sayangnya di CNF nggak ada, jadi itu adalah pilihan kayak, aduh kenapa ya dia nggak ada dijual di store-nya. Gue nggak tahu kalau kita langsung ke tokonya ada apa enggak, tapi buat selera gue yang masuk yang myrrh, incense, sensual, itu adalah Licitation. Terus habis itu yang kedua Après-vous itu gue kayak okay, that's fine gitu. Okay, I love it. Iris yang gue suka, walaupun berkesan creamy, sandalwoody, iris, okay, gue suka. Nah, yang terakhir ini yang kalau gue harus milih tuh gue galau sebenarnya antara Encore un peu sama Enterras gitu, karena Enterras ini menarik menurut gue, grapefruit and oud, sementara Encore un peu itu green vegetal gitu. Cuman kayaknya setelah gue sekian lama sniffing dan coba, kayak gue lebih suka yang Enterras, lebih menarik gitu kalau untuk gue milikin, karena gue suka oud dan oud dikombinasikan dengan grapefruit ternyata menarik. Oke, itu dia top 3 dari Alex Simon yang menurut gue kayaknya seru nih. Dan kalau emang gue berkesempatan sih sebenarnya ya pastinya kalau untuk selera gue akan ambil 4 yang di sini, 4 ya. Yang 2 yang di depan, that's just not me. Bukan berarti nggak enak, cuman bukan selera gue aja. Oke, I think that's all untuk pembahasan gue tentang Alex Simon Monte Carlo yang gue dikirimin PR produknya dari CNF Store. Thank you so much. Mudah-mudahan ngebantu buat lo yang pengen ngekepoin brand Alex Simon ini. Dan sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Bye.